Kami dari kelompok G ingin mempresentasikan terkait hasil kerja kami, yaitu membahas terkait sistem reproduksi pria. Jadi pada kelompok G ini terdiri dari 4 mahasiswa, yaitu ada Muhammad Yusuf Zulfikar, ada Rifki Nur Rahman Putra, dengan saya sendiri, dan juga ada Faizul Kirom, dan juga ada Farid Al-Ayubi. Oke, langsung saja. Di sini saya izin memulai. Jadi sebelum kita masuk terkait reproduksi pada pria, di sini kita harus mengetahui dulu terkait apa itu reproduksi pada pria. Jadi sistem reproduksi ini merupakan sistem organ yang berfungsi untuk membentuk, menyimpan, dan juga mengeluarkan serta menyalurkan sperma pada organ reproduksi wanita. Nah, pembahasan reproduksi pria ini terdiri dari 2 klasifikasi, yaitu ada organ internal dan juga organ luar, yaitu eksternal. Nah, fungsi utama dari reproduksi pria itu sendiri yang pertama adalah menghasilkan sperma, di mana sperma ini merupakan salah satu bentuk sel kelamin jantan yang dibutuhkan untuk membuahi sel telur pada wanita. Kemudian yang kedua adanya menghasilkan hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini yang mempengaruhi pria untuk pembentukan ciri kelamin sekunder seperti pertumbuhan jakun, suara membesar, dan ciri-ciri lainnya. Kemudian fungsi utama yang ketiga yaitu menyalurkan sperma ke sistem reproduksi wanita, di mana pada proses ini organ reproduksi wanita itu agar dapat terjadi pembuahan dari sel sperma pria. Oke, selanjutnya masuk ke anatomi dan fisiologi organ reproduksi eksternal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, seperti yang disinggung sebelumnya, kita di sini membahas dua bagian, yaitu bagian produksi eksternal dan juga internal. Untuk eksternal sendiri yaitu bagian luar, di mana bagian reproduksi laki-laki ini dapat terlihat oleh mata dan dapat dirasakan oleh sentuhannya. Yang pertama, penis, yaitu terdiri dari 3 bagian atau 2 bagian, di mana 2 itu corpus cavernosum, di mana itu adalah uh, di bagian dorsal, dan satu corpus spongiosum di bagian ventral yang membungkus uretra yang menyambung kepada glans penis. Bagian tersebut adalah bagian di mana darah masuk, sehingga saat terisi darah, jaringan tersebut menyebabkan ereksi sehingga memungkinkan penetrasi saat hubungan seksual dan memfasilitasi ejakulasi semen. Dan juga penis ini berfungsi ganda, yaitu sebagai saluran kemih dan reproduksi. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang membungkus testis, di mana fungsinya adalah tidak hanya melindungi tapi menjaga suhu dari bagian dalam tersebut, sehingga dapat optimal untuk bagian spermatogenes. Suhu tersebut dijaga 2-3 Celcius lebih rendah daripada suhu tubuh. Kemudian selanjutnya organ reproduksi internal. Nah, yang pertama yaitu gonad atau penghasil sel dan hormon. Di sini terdapat 2 kategori besar, yaitu testis dan epididymis, di mana testis sendiri adalah organ utama yang menghasilkan sperma melalui proses spermatogenesis. Testis ini terhubung oleh spermatocord dan terdiri atas testis kanan dan kiri. Kemudian epididymis adalah saluran berbentuk spiral di atas testis yang berbentuk saluran panjang yang berliku. Epididymis ini menjadi tempat pematangan sperma, yaitu perubahan fungsional yang membuat sperma bergerak aktif dan membuahi sel telur. Kemudian selanjutnya saluran reproduksi. Pertama ada ductus deferens atau vas deferens, yaitu saluran tabung tebal yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra. Pada ujungnya bergabung dengan saluran vesicula seminalis sehingga membentuk ejaculatory duct. Nah, kemudian ejaculatory duct sendiri adalah katup yang terbentuk dari ductus deferens dan mengalirkan sperma serta memberikan cairan seminal ke uretra melalui prostat. Kemudian uretra adalah saluran akhir yang melewati penis. Selain mengalirkan urin, uretra juga menjadi jalan keluarnya semen saat ejakulasi. Kemudian bagian terakhir yaitu kelenjar aksesori atau penghasil cairan semen, di mana terdiri dari 3 bagian besar, yaitu seminal vesicle atau vesicula seminalis yang menghasilkan cairan kaya fruktosa yang menjadi nutrisi utama sperma dan membentuk sebagian besar volume semen. Seminal vesicula sendiri menyumbang sekitar 2/3 dari volume semen atau 60-70% dari volume semen yang berasal dari cairan ini. Kemudian pada bagian kedua yaitu prostat.
Prostat merupakan kelenjar yang kecil seukuran walnut, menghasilkan cairan basah yang membantu melindungi dan menjaga semen tetap cair. Yang terakhir yaitu kelenjar bulboretral, terletak di bagian otot sphincter ureter eksternal pada bagian diafragma urogenital, yaitu di bagian bawah mata penis, yang menghasilkan cairan pelumas untuk uretra dan menetralisir sisa asam sebelum ejakulasi dilakukan. Kemudian selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Zulfikar. Oke, selanjutnya saya ingin jelaskan kembali terkait proses terbentuknya sperma dalam organ reproduksi. Jadi, bagaimana sel sperma itu bisa terbentuk? Pertama pada proses, di dalam testis. Jadi di dalam testis ini terjadi proses spermatogenesis, di mana spermatogenesis ini, proses pembelahan sel induk sel sperma, yaitu spermatogonium, dia akan membelah melalui proses mitosis dan juga meiosis, di mana proses mitosis sendiri merupakan pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti induknya, yaitu diploid dan diploid. Sementara pada proses meiosis, di sini dia akan menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari induknya, di mana pada proses meiosis ini nanti dia akan menghasilkan diploid dan diploid haploid. Nah, kemudian dari testis ini terbentuknya sel sperma, dia akan mengalir ke dalam epididymis, di mana pada epididymis dia merupakan tempat penyimpanan sperma sementara dan juga sebagai pematangan sel sperma, di mana pada epididymis ini dia akan menambahkan zat sperma cairan ke dalam ke sperma, di mana nanti dia akan menimbulkan aktivitas untuk sel ekor pada sel sperma, sehingga sel sperma di sini akan menjadi lebih matang dan juga aktif. Kemudian pada proses selanjutnya akan masuk ke poin ketiga, yaitu ductus deferens atau yang sering kita kenal sebagai vas deferens. Nah, vas deferens ini merupakan salah satu saluran otot yang nantinya akan mengalirkan sel sperma dari epididymis yang telah matang ke dalam vesikula seminalis, di mana dalam pengaliran sel sperma di sini menggunakan gerakan peristaltik untuk menyalurkan sel sperma ke vesikula. Kemudian pada proses keempat, yaitu ada vesikula seminalis. Pada proses vesikula ini nanti akan menghasilkan cairan sebanyak 60% atau 70% volume semen, di mana nanti akan membantu memperkuat sel sperma yang dihasilkan di testis. Kemudian pada proses 4 ini nanti akan jalan lagi ke proses kelima, yaitu ke ductus ejaculatorius, di mana ductus ejaculatorius ini menghubungkan vesikula terhadap uretra. Nah, sebelum proses sel sperma sampai hingga uretra, di sini nanti dia akan melewati prostat dan juga kelenjar bulboretral, di mana pada kelenjar prostat nanti terdapat enzim yang ditambahkan bersifat basa, sehingga nanti sel sperma akan kuat untuk tetap hidup di dalam lingkungan vagina yang bersifat asam. Kemudian selanjutnya masuk ke proses ketujuh, yaitu adanya kelenjar bulboteral, di mana kelenjar ini di kelenjar cairan bening, yang kelenjar ini berfungsi untuk membersihkan saluran yang akan dilewati sel sperma dengan membersihkan saluran urin yang bersifat asam. Kemudian sel sperma nanti akan terus berjalan hingga uretra, dan pada proses akhir sel sperma yang sudah bercampur dengan segala cairan yang telah diberikan nanti akan keluar melalui saluran uretra. Oke, selanjutnya bisa dilanjut oleh Fikar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai homeostatis pada sistem reproduksi pria. Mungkin dari gambarnya sendiri, homeostatis itu secara garis besar itu adalah bagaimana tubuh mempertahankan kondisi ideal itu sendiri. Boleh next slide. Nah, dari pengertiannya sendiri, homeostatis ini di mana tubuh mempertahankan kondisi internal yang stabil meskipun lingkungan eksternal berubah. Mungkin kalau dari contoh aslinya atau contoh paling gampangnya itu ada di kulit ya. Jadi ketika suhu udaranya misalnya panas, maka kulitnya akan mengeluarkan keringat, dan kalau dingin, maka pori-porinya akan tertutup. Nah, itu adalah contoh yang paling gampangnya. Tapi kalau homeostatis yang terjadi pada sistem reproduksi pria ini, homeostatis yang cukup berbeda lah, karena tidak terlihat secara fisik, secara langsung gitu, kayak untuk di kulit itu. Homeostatis sendiri, prosesnya itu terjadi kayak di gambar,
Yang pertama itu ketika terjadi satu perubahan variabel atau satu perubahan faktor yang menyebabkan kondisi tubuh tidak stabil atau tidak ideal, maka tubuh itu akan mendeteksinya via reseptor. Biasanya tubuh akan mendeteksi, biasanya itu terjadinya di dalam otak. Dari reseptor itu akan terdeteksi bahwa ada ketidakstabilan di satu variabel tertentu. Kemudian dari reseptornya sendiri menuju ke control center, di mana control centernya itu juga masih ada di dalam otak, yang control centernya ini nanti akan memberikan stimulus atau memberikan sebuah sinyal lanjutan kepada efektor. Efektor di sini adalah sistem organ tertentu. Jadi ketika misalnya organnya ada ketidakstabilan di testis, maka dari otak terus menuju ke testis. Seperti itu mungkin gambarannya. Boleh next slide. Nah, inti dari homeostatis sendiri itu kan bagaimana tubuh kita menjaga kestabilan tubuh itu sendiri ya, atau disebutnya itu negative feedback. Mungkin untuk penggambarannya bisa dilihat di diagram yang ada di PowerPoint-nya. Negative feedback ini menjadi hal yang paling utama pada homeostatis, di mana ketika kondisi tubuh tidak stabil, maka harus ada variabel lain yang mungkin ditambah atau dikurangi untuk membuat kondisi tubuh itu bisa stabil kembali. Seperti itu. Boleh next slide. Nah, proses homeostatis ini seperti yang udah saya bilang sebelumnya, bahwa dimulai dari otak, terus kemudian ke sistem organ itu sendiri. Kalau homeostatis yang terjadi yang ada di sistem reproduksi pria, penyebab atau stimulus pemicunya ini ada 4, di mana perubahan kadar testosteron yang menjadi paling utama ketika homeostatis terjadi, kemudian kebutuhan spermatogenesis atau yang telah dijelaskan oleh teman kita tadi Rifki, terus perubahan suhu testis dan juga perubahan komposisi cairan semen. Nah, ketika 4 atau salah satu dari 4 ini terjadi, maka yang pertama akan mendeteksi adalah hipotalamus. Hipotalamus ini merupakan salah satu bagian dari otak yang mengatur utama hormon reproduksi. Ketika hipotalamus mendeteksi ini sebagai berarti reseptor ya. Ketika hipotalamus ini mendeteksi sebuah ketidakstabilan yang terjadi akibat 4 poin tadi misalnya, maka kadar testosteron dalam darah dideteksi dan terjadi ketidakstabilan. Ketika testosteronnya rendah, maka mengeluarkan satu hormon namanya GnRH. Hormon GnRH ini berfungsi sebagai pemicu bagi hormon lain pada sistem reproduksi pria. Jadi dia bukan menjadi hormon utama. Hormon GnRH ini yang akan dikeluarkan dari hipotalamus. Ketika testosteron rendah, keluar GnRH. Ketika testosteron tinggi, maka sekresi atau pembuangan GnRH ini akan ditekan. Jadi dari GnRH ini nanti akan muncul hormon lain. Nah, boleh next slide. Ketika GnRH sudah dikeluarkan dari hipotalamus, maka akan ada satu bagian otak lagi yang menerima ibaratnya GnRH itu. GnRH itu akan diterima oleh kelenjar hipofisis atau pituitary anterior. Pituitary anterior ini merupakan bagian dari otak juga, bisa terlihat di gambarnya. Nah, dari GnRH yang sudah diterima oleh hipotalamus ini, maka pituitary anterior ini akan mengeluarkan hormon lanjutan. Ada 2 hormon yang dikeluarkan, yaitu FSH sama LH. FSH ini bekerja pada sel Sertoli, sementara LH ini bekerja pada sel Leydig. Nah, 2 hormon ini merupakan hormon yang akan baru dikirimkan selanjutnya ke bagian pada sistem reproduksi. Sel Sertoli ini ada di bagian dari testis dan Leydig juga ada di bagian dari testis. Kemudian selanjutnya itu ada pada testis. Nah, ketika hormon FSH atau LH ini sudah dikirim ke testis, maka salah satunya sel Sertoli akan memberikan dukungan dan nutrisi sperma, tergantung FSH-nya. Jadi kalau gen RH-nya banyak, FSH dan LH-nya akan berpengaruh lah intinya. Kemudian kalau pada sel Leydig sendiri, produksi testosteronnya akan berpengaruh. Banyak atau sedikitnya LH akan mempengaruhi jumlah produksi testosteron. Fungsi dari testosteron sendiri ini pematangan sperma, pertahanan libido, dan juga menjaga ciri kelamin sekunder pria. Boleh next. Setelah testis, setelah proses itu masuk ke dalam testis, baru muncullah negative feedback. Misalnya nih, ketika terjadi kekurangan testosteron atau kelebihan testosteron, maka hormon GnRH, FSH, sama LH ini akan berubah. Negative feedback penyebutannya. Negative feedback yang sudah saya jelaskan tadi, jadi akan terjadi pada 3 hormon ini, dimulai dari otak, terus baru kemudian ke sel Leydig sama yang satu sel yang ada di testis, seperti itu. Nah, menjaga kadar hormon tetap seimbang juga terjadi pada negative feedback ini. Jadi tergantung pada hipotalamus tadi. Awalnya intinya dari otak, kemudian baru ke subsistem organ masing-masing.
Kalau di sini tadi di testis ya. Nah, pengaturan suhu testis juga memiliki pengaruh, di mana spermatogenesis ini akan terjadi optimal ketika suhunya 2 sampai 3 derajat lebih rendah dari suhu tubuh, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Farid ya. Kemudian ada organ pengaturnya juga, yaitu pada skrotum. Jadi ketika terjadi ketidakstabilan, bukan hanya hormon GnRH, FSH, dan LH-nya aja yang berubah, tapi dari skrotumnya sendiri juga akan mengendur atau mengencang. Skrotum ini merupakan kulit terluar dari bagian testis, itu akan mengalami perubahan juga ketika terjadi suatu ketidakstabilan. Dan juga ada satu lagi yang berpengaruh, yaitu otot kremaster dan dartos. Otot ini adalah otot yang ada di dalam testis, di dalam skrotum. Jadi dia melapisi si testis dan mengatur bagaimana posisi testis. So, kalau tadi sempat disinggung, ada juga kelenjar aksesori. Kelenjar aksesori ini juga akan memiliki pengaruh ketika homeostatis terjadi, di mana kelenjar aksesori ini akan menghasilkan cairan semen, menjaga pH nutrisi, dan enzim milik sperma. Kemudian menjamin juga sperma bertahan dan bergerak ke sel telur. Seperti itu. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Faizul. Oke, saya lanjut karena tadi sudah membahas sistem reproduksi manusia terutama di laki-laki. Nah, kali ini kita akan membahas untuk elektronika medik yang sudah ada di dalam sistem reproduksi manusia terutama laki-laki. Nah, yang pertama itu ada ultrasonografi USG transrektal. Nah, ini sama seperti konsep USG pada umumnya, di mana dia menggunakan konsep menggunakan gelombang ultrasonik. Nah, frekuensi kerjanya itu saya lihat di data yang ada itu 2 sampai 12 MHz yang dipancarkan dari transducer dari USG tersebut. Nah, gelombang itu nantinya itu dipantulkan lagi oleh jaringan dengan densitas berbeda, lalu diubah menjadi citra oleh sistem elektronik. Nah, keterkaitannya fisiologis itu yang pertama pada laki-laki itu USG skrotal yang digunakan untuk mengevaluasi testis, epididymis, dan pembuluh spermatik. Nah, yang kedua itu salah satu fungsi dari USG ini yakni bisa deteksi untuk varikokel, testis, tumor testis maupun gangguan produksi sperma. Nah, untuk gambarnya itu yang atas itu nanti alatnya atau ultrasound probe-nya itu bisa dimasukkan lewat anus. Terus yang ke bawah itu contoh sampel hasil gambar USB dari transrektal. Oke, next. Nah, yang kedua itu ada electroejaculation atau EEG. Konsepnya itu dia pakai stimulus listrik yang dikontrol pakai probe rektal. Nah, yang ditempatin juga itu dekat saraf pelvis. Nah, rangsangan listrik ini nantinya akan memicu kontraksi otot-otot ejakulasi sehingga menimbulkan ejakulasi. Gampangnya alat ini itu untuk membantu kita agar dapat ejakulasi. Nah, normalnya ejakulasi itu kan dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Nah, yang pada pasien dengan cedera sumsum tulang belakang, multiple sklerosis, neuropati, diabetes, nah sinyal saraf ini tuh nggak kerja, jadi gagal terjadi ejakulasi. Nah, dengan adanya EEG ini, sinyal saraf yang digantiin oleh rangsangan listrik tersebut yang tadi sama alat electroejaculation EEG tadi itu secara fisiologi ejakulasi itu tetap dapat terjadi karena alat tersebut. Untuk untuk gambaran alatnya ada di sebelah kanan. Untuk caranya juga sama, dia dimasukkan di anus. Seperti itu. Next. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.